Hai gengs, di era persenjataan modern, senjata nuklir dan rudal balistik masih menjadi faktor penentu kekuatan militer sebuah negara. Gak tanggung-tanggung, beberapa negara terus mengembangkan sistem rudal dengan kecepatan luar biasa, jangkauan antar benua, serta kemampuan manuver untuk menembus sistem pertahanan paling canggih di dunia. Berikut ini, 10 sistem rudal paling mematikan di dunia. Di urutan yang pertama, ada Avangard, senjata hipersonik mematikan milik Rusia. Di dunia persenjataan berkecepatan tinggi, Avangard adalah salah satu yang paling mengerikan. Rudal ini mampu melesat lebih dari Mach 20, alias 24.000 km per jam. Dan yang membuatnya benar-benar berbahaya bukan hanya kecepatannya, tapi juga kemampuannya bermanuver di udara saat memasuki atmosfer. Avangard sendiri diluncurkan menggunakan ICBM UR-100N atau Sarmat. Lalu di ketinggian tertentu, rudal ini akan lepas dari roket peluncurnya dan meluncur bebas sambil melakukan manuver untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh. Senjata ini mulai resmi dioperasikan sejak 2019, dan pada 2025, rudal ini sepenuhnya masuk ke armada strategis Rusia. Selain itu, Avangard bisa membawa satu hulu ledak nuklir berkekuatan besar atau beberapa hulu ledak kecil sekaligus, tergantung misi. Rusia bahkan mengklaim kalau rudal ini mampu menembus pertahanan rudal paling canggih yang dimiliki Amerika. Dengan kecepatan luar biasa dan lintasan terbang yang tak bisa diprediksi, Avangard menjadi mimpi buruk bagi sistem peringatan dini di seluruh dunia. Di urutan yang kedua, ada DF-41, rudal balistik antar benua paling canggih milik Cina. Rudal ini sendiri dikembangkan oleh China Aerospace Science and Technology Corporation dan mulai dioperasikan sejak tahun 2020. Hingga tahun 2025, DF-41 menjadi salah satu komponen utama dalam kekuatan nuklir strategis Cina. Nggak tanggung-tanggung, DF-41 memiliki jangkauan lebih dari 9.300 mil, yang itu berarti, rudal ini cukup untuk mencapai hampir seluruh wilayah Amerika Serikat. Selain itu, rudal ini juga mampu membawa hingga 10 hulu ledak nuklir yang masing-masing bisa diarahkan ke target berbeda dalam satu kali peluncuran. Dan yang lebih mengerikan, DF-41 ini bersifat road mobile, yang artinya, rudal ini diluncurkan dari kendaraan peluncur khusus yang bisa bergerak di berbagai medan, membuatnya sulit dideteksi dan dilacak. Ditambah lagi, rudal ini menggunakan teknologi bahan bakar padat, yang membuat proses peluncurannya bisa dilakukan lebih cepat dan lebih sederhana dibanding rudal generasi lama. Dengan kemampuan tersebut, DF-41 masuk dalam daftar senjata strategis paling berbahaya saat ini. Di urutan ketiga, ada UGM-133 Trident II, rudal balistik andalan Amerika Serikat. Rudal ini dirancang oleh Lockheed Martin dan pertama kali dioperasikan pada tahun 1990. Meski sudah cukup lama digunakan, Trident II terus mendapatkan peningkatan teknologi dan hingga tahun 2025 masih menjadi salah satu rudal paling mematikan di dunia. Trident II adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan menjadi tulang punggung sistem pertahanan nuklir berbasis laut milik Amerika. Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 7.500 mil, dan mampu membawa hingga 14 hulu ledak nuklir yang bisa diarahkan ke target berbeda dalam satu peluncuran. Dari sisi akurasi, Trident II memiliki circular error hanya 300 kaki, sebuah tingkat presisi yang sangat tinggi untuk senjata nuklir jarak jauh. Rudal ini diluncurkan dari kapal selam kelas Ohio dan Columbia, yang dapat beroperasi secara tersembunyi di bawah laut dan siap menyerang kapan saja. Nggak cuman itu, Trident II juga menggunakan sistem pendorong 3 tahap berbahan bakar padat,
serta dilengkapi navigasi inersia dan navigasi bintang, sehingga lintasan rudal ini sangat sulit diganggu atau dialihkan. Di urutan keempat, ada DF-17, rudal hipersonik milik Cina. DF-17 sendiri adalah rudal balistik jarak menengah yang dipasangkan dengan hypersonic glide vehicle bernama DF-ZF. Inilah yang membuat rudal ini sangat berbahaya. Setelah diluncurkan, glide vehicle-nya akan terpisah dan meluncur menuju target dengan kecepatan lebih dari Mach 5, sambil melakukan manuver di udara untuk menghindari sistem pertahanan rudal. Rudal ini sendiri pertama kali diperkenalkan secara resmi saat parade militer Cina pada tahun 2019, dan hingga 2025, DF-17 sudah sepenuhnya masuk dalam kekuatan tempur Cina, khususnya untuk menghadapi ancaman di kawasan Pasifik. Jangkauan DF-17 berada di kisaran 1.200 hingga 1.500 mil, menjadikannya efektif untuk menyerang target di Korea Selatan, Jepang, Taiwan, hingga pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut. Keunggulan utama DF-17 ada pada kecepatan, mobilitas, dan kemampuannya terbang di bawah radar sambil bermanuver. Hal inilah yang membuatnya sangat sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan modern. Di urutan kelima, ada Hwasong-17, rudal balistik antar benua terbesar milik Korea Utara. Rudal ini pertama kali diperkenalkan ke publik melalui parade militer pada tahun 2020, dan sejak itu beberapa kali diluncurkan, termasuk uji coba besar yang menarik perhatian dunia pada Maret 2023. Hwasong-17 sendiri diperkirakan memiliki jangkauan lebih dari 9.300 mil, cukup untuk mencapai target di wilayah Amerika Serikat. Selain ukurannya yang sangat besar, rudal ini dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir sekaligus, ditambah kemungkinan adanya dekau untuk mengelabui sistem pertahanan udara musuh. Keunggulan lainnya, Hwasong-17 diluncurkan dari kendaraan peluncur 11 XL Transporter, membuatnya bisa dipindahkan secara mobile dan sulit dideteksi sebelum peluncuran. Korea Utara sendiri menyebut rudal ini sebagai komponen utama dalam kekuatan nuklir strategis mereka, sekaligus alat untuk menunjukkan kekuatan kepada dunia internasional. Di urutan ke-6, ada RS-24 Yars, rudal balistik antar benua milik Rusia. Rudal ini dikembangkan oleh Moscow Institute of Thermal Technology dan mulai dioperasikan sejak tahun 2010. Hingga 2025, RS-24 Yars tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam arsenal nuklir strategis Rusia. RS-24 Yars menggunakan bahan bakar padat dan bisa diluncurkan dari silo bawah tanah maupun kendaraan peluncur mobile. Mobilitas ini membuatnya jauh lebih sulit dideteksi dan diserang sebelum peluncuran. Dengan jangkauan lebih dari 7.500 mil, rudal ini mampu menyerang target di berbagai belahan dunia. Keunggulan lainnya, RS-24 Yars dapat membawa hingga 4 MIRV, yaitu hulu ledak nuklir yang masing-masing bisa diarahkan ke target berbeda dalam satu peluncuran. Selain itu, sistem navigasinya menggunakan teknologi inersia yang didukung GLONASS, sistem navigasi satelit milik Rusia. Rudal ini juga dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern dengan kemampuan manuver serta penggunaan dekau. Hingga 2025, RS-24 Yars sudah ditempatkan dalam jumlah besar dan rutin digunakan dalam latihan militer skala besar. Di urutan ke-7, ada M51, rudal balistik strategis milik Prancis.
Rudal ini pertama kali dioperasikan pada tahun 2010, menggantikan rudal M45 sebelumnya. Pengembangannya sendiri sudah dimulai sejak tahun 1990-an, yang dikerjakan oleh Ariane Group bersama Badan Pertahanan Prancis. M51 adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, membuatnya sangat sulit dideteksi sebelum peluncuran. Rudal ini sendiri saat ini ditempatkan di kapal selam nuklir kelas Triomphant sebagai bagian utama dari kekuatan nuklir strategis Prancis. Dari sisi kemampuan, M51 memiliki jangkauan lebih dari 6.200 mil dan dapat membawa hingga 6 hulu ledak nuklir yang masing-masing bisa diarahkan ke target berbeda. Versi terbarunya, M51.3, diperkirakan mulai aktif sekitar tahun 2025 dengan peningkatan akurasi dan daya angkut yang lebih besar. Di urutan ke-8, ada LGM-35 Sentinel, rudal balistik antar benua generasi terbaru milik Amerika Serikat. Rudal ini sendiri dikembangkan oleh Northrop Grumman untuk Angkatan Udara Amerika, sebagai bagian dari program Ground-Based Strategic Deterrent, di mana rudal ini dirancang untuk menggantikan Minuteman III yang telah digunakan sejak era 1970-an. Dibandingkan pendahulunya, Sentinel menawarkan peningkatan dalam kecepatan, akurasi, serta sistem keamanan. Rudal ini mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir sekaligus dengan multiple reentry vehicles, sehingga bisa menyerang beberapa target dalam satu peluncuran. Selain itu, keunggulan utama Sentinel ada pada kemampuannya menghadapi peperangan elektronik modern, di mana sistem ini dirancang cyber-hardened yang mampu beroperasi di lingkungan yang penuh gangguan digital. Rudal ini juga menggunakan material dan teknologi propulsi terbaru yang membuatnya lebih ringan, lebih bertenaga, dan lebih efisien dalam perawatan. Hingga 2025, Sentinel masih berada dalam tahap awal penyebaran dan uji coba, dengan rencana operasional penuh pada awal 2030-an. Meski begitu, keberadaannya sudah mulai diperhitungkan secara global. Berikutnya ada Khorramshahr, rudal balistik jarak menengah milik Iran. Rudal ini pertama kali diumumkan ke publik pada tahun 2017 dan terus mengalami pengembangan hingga sekarang. Khorramshahr dirancang sebagai senjata strategis utama Iran untuk menghadapi ancaman di kawasan Timur Tengah. Dari sisi kemampuan, rudal ini memiliki jangkauan sekitar 2.000 km, cukup untuk menjangkau wilayah Israel, pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, dan sejumlah negara tetangga. Selain itu, Khorramshahr juga mampu membawa beberapa hulu ledak sekaligus dalam satu peluncuran. Iran juga menyatakan bahwa rudal ini memiliki kemampuan manuver di fase akhir penerbangan, membuatnya lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Meskipun Iran belum memiliki rudal antar benua, Khorramshahr menjadi salah satu senjata yang paling diperhitungkan di kawasan. Di urutan ke-10, ada Iron Dome, sistem pertahanan udara jarak pendek milik Israel. Berbeda dengan sistem rudal lain dalam daftar ini yang dirancang untuk menyerang, Iron Dome justru dibuat untuk bertahan. Dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems, Iron Dome pertama kali dioperasikan pada tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan kemampuan hingga 2025. Iron Dome sendiri dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek, artileri, dan mortir sebelum mencapai area berpenduduk. Seiring perkembangan ancaman, sistem ini kini juga mampu menghadapi drone dan rudal jelajah. Cara kerjanya, radar Iron Dome akan mendeteksi proyektil yang masuk, menghitung tingkat ancaman, dan jika diperkirakan akan jatuh di wilayah penting, sistem langsung menembakkan rudal Tamir interceptor untuk mencegatnya. Jika proyektil diprediksi jatuh di area kosong, sistem tidak melakukan tindakan menjaga efisiensi amunisi.
Tingkat keberhasilan Iron Dome tercatat lebih dari 90%, bahkan saat menghadapi serangan dalam jumlah besar. Selain dipakai di dalam negeri, sistem ini juga diekspor, termasuk ke Amerika Serikat yang menggunakan sebagian teknologinya untuk pertahanan jarak pendek. Itu dia, 10 sistem rudal paling mematikan di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.